Yang ke-16, di antara hasil yang paling menonjol dari perang Mu'tah ini adalah masuk Islamnya para kabilah Arab. Nah, Karena mereka tunggu bentar. Kok perang Mu'tah? Kita bicara Fathu Makkah. Nah, diganti. Di antara hasil yang paling menonjol dari perang Fathul Makkah ini Nah, adalah masuk Islamnya para kabilah Arab. Karena mereka selalu menanti hasil dari pertarungan antara kaum muslimin dengan Quraisy. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, dari hadis Amr bin Salamah dikatakan, ketika serombongan kafilah dari Mekah melintas kami pun bertanya kepada mereka, bagaimana kabar orang-orang Quraisy dan bagaimana kabar orang tersebut, yaitu Muhammad? Mereka menjawab, orang itu mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberikan wahyu kepadanya. Aku selalu ingat perkataan tersebut, seakan-akan ia melekat dalam hatiku. Sementara bangsa Arab mendiskreditkan keislaman mereka, mereka menjawab, biarkan saja ia bersama kaumnya. Jika laki-laki ini, yaitu Muhammad, dapat mengalahkan mereka, berarti ia adalah seorang nabi yang benar. Ketika terjadi Fathul Makkah, maka masuklah mereka bergegas ke dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Barakallahu fikum. Ya. Ini sebuah hasil yang sangat menonjol. Yang juga menceritakan dekatnya ajal Nabi SAW. Di mana orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Mereka selama ini menunggu yang bukan orang Quraisy ya. Kan banyak kabilah-kabilah Arab yang mereka tidak memerangi Nabi SAW, tapi mereka juga nggak masuk Islam. Mereka menjadi penonton. Mereka akan melihat mana yang menang, mereka akan ikut. Ini ya orang cerdas ya. Kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Seperti cerita Nabi Musa bersama tukang sihir Fir'aun. Itu orang-orang sudah ngomong, kita ngelihat mana yang menang gitu loh. Kalau yang menang Nabi Musa, kita ikut gitu loh. Bagaimana istrinya Fir'aun beriman. Fir'aun nggak beriman. Padahal sudah nampak tukang-tukang sihir itu kalah ya. Amr ibn Salimah atau Amr bin Salimah. Jadi Salama atau Salimah. Atau Salimah dia cuma. Kok semuanya harokatnya pakai kasrah. Dia itu masuk sahabat Nabi yang junior ya. Dia kecil. Amr bin Salimah ini dia ceritakan tadi nih. Biasanya kalau ada orang lewat kampungnya mereka, tanya, ya apa ceritanya orang-orang nih? Beritanya gimana nih, siapa yang menang? Ya belum ada yang menang pada waktu itu. Kadang-kala umat Islam kalah seperti perang Uhud, kadang-kala menang ya. Jadi belum selesai urusannya sama orang-orang Quraisy. Setelah kejadian Fathu Makkah ini, Amr bin Salimah ini berangkat bersama bapaknya, bersama kaumnya ke Nabi SAW. Diceritakan, Intalaqtu ma'a abi ila Nabi SAW bi islami qaumi. Aku berangkat bersama ayahku untuk menunjukkan keislaman kaumnya. Bersama orang-orang juga berangkat. Akhirnya Nabi SAW memberikan wasiat kepada kami, kata Amr bin Salimah. Di antara wasiat Nabi SAW, liya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaklah yang jadi imam itu yang paling banyak bacaan Qur'annya.
Setelah dicari siapa yang paling banyak bacaan Qur'annya, ternyata Amr bin Salimah, umurnya 7 atau 8 tahun. Amr bin Salimah yang paling banyak hafal. Akhirnya dia jadi imamnya. Karena tadi hidupnya itu di kabilahnya itu dilalui oleh kafilah-kafilah. Sehingga dia tanya, dia itu sering ada kadang-kadang datang umat Islam, akhirnya mereka bacaan Quran karena dia anak kecil sering menyimak, sehingga dia yang jadi imam, Amr bin Salim. Dan disebutkan di sini bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah yang dalam pandangan mereka ini adalah kota suci sebelum Islam dan setelah Islam yang Allah bakal menjaga. Mereka tahu dengan cerita Ashabul Fil bagaimana Ashabul Fil itu tidak dapat menghancurkan Ka'bah dan mereka pulang dengan kebinasaan, kehancuran, mati mereka. Maka mereka melihat, mampukah orang ini untuk menaklukkan kota Mekah? Dan ternyata mampu. Quraisy yang menjadi kabilah yang terhormat pada waktu itu, setelah kejadian ini, mereka tetap menjadi kabilah yang terhormat. Semakin terhormat dengan masuk Islamnya mereka sebenarnya. Kemudian disebutkan bagaimana Allah turunkan firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau lihat manusia masuk ke agama Allah ini berbondong-bondong. Yang dulu masuk Islamnya 1 orang mengatakan aku membaiat masuk Islam, 2 orang, 3 orang, ini tidak lagi. Karena memang mereka adalah penonton yang menunggu. Ketika menang, maka mereka pun turun untuk datang ke kota Madinah ya, menyatakan keislaman mereka. Barakallahu fiik.